Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111030. Di sini saya akan membacakan materi tentang pembentukan ide design thinking. Latar belakang. Design thinking adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Tahap dalam pembentukan ide yang menggunakan pendekatan design thinking. Empati, memahami pemahaman mendalam tentang penggunaan termasuk kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka. Mengamati penggunaan secara langsung, berinteraksi dengan mereka, dan mendengarkan cerita. Mengumpulkan data kualitatif seperti wawancara, pengamatan langsung, atau studi kasus untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Definisikan, mengartikan masalah secara terperinci berdasarkan wawasan yang diperoleh dari tahap empati, menyusun pernyataan tentang jelas dan signifikan yang akademik menjadi fokus solusi, memastikan bahwa tim memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang harus diselesaikan. Bright, menghasilkan beragam ide tanpa batasan atau penilaian awal menggunakan teknik kreativitas seperti brainstorming, mind mapping, atau role playing untuk menghasilkan ide yang segar dan inovatif. Menggalakkan kolaborasi tim untuk merasakan dan memperluas pemikiran kreatif. Prototip, membangun model atau prototip sederhana dari solusi yang disusulkan. Prototip dapat berupa sketsa, mock-up digital, atau model fisik yang memberikan referensi visual dari ide. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji konsep dengan cepat dan murah untuk mevalidasikan atau memperbaiki ide. Proses design thinking adalah interaktif, artinya tahap tersebut tidak harus diikuti umum, urut, linear, dan dapat berulang kali dilakukan. Selama proses, tim dapat mengembalikan ke tahap sebelumnya jika diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atau memperbaiki solusi yang disusulkan. Design thinking mendorong pendekatan yang berfungsi pada manusia, kolaboratif, dan eksperimental dalam merancang solusi yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan memahami secara mendalam penggunaan dan masalah yang dihadapi, tim dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan efektif. Materi yang selanjutnya saya bacakan adalah pembentukan ide Scamper. Latar belakang. Scamper adalah sebuah akronim yang mewakili metode kreatif untuk membentuk ide baru atau mengembangkan ide yang sudah ada. Setiap huruf dalam Scamper mewakili pertanyaan atau kata kunci yang dapat membantu dalam membantu proses pemikiran kreatif. Penjelasan singkat tentang setiap elemen Scamper. Yang pertama, menggantikan. Pertanyaan apa yang bisa digantikan dalam ide itu atau konsep ini. Contohnya, apakah ada bahan untuk proses lain yang dapat digunakan sebagai alternatif? Menghubungkan pertanyaan apa yang bisa digabungkan dengan ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya, apa dua ide fitur yang berbeda bisa digunakan untuk menyimpan solusi yang lebih baik? Menyesuaikan, bagaimana ide ini bisa disesuaikan atau dimodifikasikan untuk mencapai hasil yang berbeda. Contohnya, dapat ide yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang berbeda. Memodifikasikan, apa yang bisa dimodifikasikan atau diubah dalam ide ini untuk menggantikan kinerja atau nilai. Contohnya, dapatkah kami mengubah ukuran, warna, fitur, produk, atau membuatnya lebih menarik? Selanjutnya, menggunakan tujuan lain. Bagaimana ide ini bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda atau yang di pasar berbeda? Contohnya, bisakah konsep produk ini diterapkan dalam konteks yang berbeda atau digunakan untuk keperluan yang berbeda? Menghilangkan. Apa yang dihilangkan dari ide-ide ini tanpa mengurangi nilai ataupun kinerja? Contohnya, apakah fitur atau proses yang tidak diperlukan dan dapat dihilangkan? Membalikan. Bagaimana jika membalikan itu untuk menurut ide? Contohnya, bagaimana jika melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda atau membalikan prosesnya?
Scamper adalah alat yang berguna untuk memicu pemikiran kreatif dan memiliki ide dari berbagai sudut pandang. Dengan mengajukan pertanyaan ini, tim dapat mengeksplorasikan berbagai kemungkinan dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Materi yang selanjutnya yang saya bacakan adalah pengosepan ide bisnis model kanvas. Latar belakang. Bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merangkai, mengevaluasi, dan berkomunikasi model bisnis sebuah perusahaan. Ini terdiri dari 9 blok utama yang mencakup seluruh aspek bisnis, mulai dari nilai, proses, hingga sumber pendapatan. Penjelasan singkat tentang setiap blok dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposition. Mengidentifikasikan nilai atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, saluran distribusi. Menentukan cara perusahaan menyampaikan promosi kepada pelanggan, memilih saluran distribusi yang efektif untuk menyimpan segmen pelanggan yang ditargetkan. Yang ketiga, customer stroke atau stroke biaya. Mengidentifikasikan semua biaya yang terkait dan menjalankan bisnis, memisahkan biaya tetap dan variabel, serta mengidentifikasikan area potensial untuk mengurangi biaya. Bisnis model kanvas membantu pengusaha dan manajer untuk mengevaluasi dan memahami model bisnis mereka secara seluruh, serta mengidentifikasikan peluang untuk inovasi atau perbaikan, dan juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk berbagai visi bisnis dengan pihak terkaitnya. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah pengosepan ide value proposition canvas. Value proposition canvas adalah alat yang digunakan untuk memahami dan merancang proses nilai sebuah produk atau layanan yang lebih baik, membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan, serta bagaimana produk atau layanan memenuhi atau memecahkan masalah tersebut. Dua komponen utama dari value proposition canvas adalah profil pelanggan, segmen pelanggan, tugas, dan masalah. Value map atau peta penilaian. Proposal nilai menjelaskan nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Produk dan layanan, dan keuntungan. Proses penggunaan value proposition melibatkan identifikasi segmen pelanggan yang berbeda, memahami tugas dan masalah mereka, serta merumuskan proporsi nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan menginformasikan hubungan antara elemen, tim dapat lebih baik memahami bagaimana produk atau layanan mereka mencapai nilai bagi pelanggan, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan atau menyempurnakan proposal nilai mereka. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah pengosepan ide kompetensi analisis. Analisis kompetensi adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi pesaing dalam industri atau pasar yang sama. Ini membantu bisnis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta peluang ancaman yang dihadapi. Langkah-langkah dalam melakukan analisis: yang pertama, identifikasi pesaing utama. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, pengambilan rencana tindakan. Berdasarkan analisis kompetensi, mengambil rencana tindakan untuk menanggapi tentang dihadapi yang memanfaatkan peluang ide. Rencana tindakan dapat mencakup penentuan harga yang kompetitif, mengidentifikasi peluang untuk referensi, dan mengindikasikan ancaman yang mungkin timbul dari pesaing. Dengan memahami yang mendalam tentang pesaing, bisnis dapat mengambil langkah-langkah strategi yang lebih efektif untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.